Halo sahabat penggerak yang ada di mana saja. Izinkan saya, Nikada Indra Dewi, Angkatan 1 CGP dari Denpasar, mengucapkan salam. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Rahayu. Nah, pada kali ini, tugas demonstrasi kontekstual tentang perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid melalui tahapan Bagja yang di sini saya ambil dengan tema Innovation Exhibition 1 for 11. Yang mana pada pameran inovasi 1 for 11 atau 1 untuk 11, yaitu membiasakan guru-guru yang ada di sekolah, terutama di sekolah saya, untuk memberikan tugas 1 untuk 11 mapel. Nah, seperti apa penjelasan atau perencanaan yang saya buat? Yang pertama-tama yaitu tahapan Bagja seperti biasanya, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan aktor eksekusi. Ini digabung dengan atau dikolaborasi dengan pendekatan Meller. Nah, yang pertama, buat pertanyaan. Bagaimana caranya menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis murid dalam menghasilkan satu produk untuk 11 mapel? Sedangkan diambil pelajaran, di sini saya akan menjelaskan sedetailnya, yaitu peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya. Peserta didik dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kritis yang ada pada dirinya. Peserta didik dapat mengefisiensikan biaya untuk satu produk dalam membuat tugas untuk 11 mapel. Selain itu, dalam pembelajaran ini bisa diambil peserta didik mampu menggunakan pengalaman kreativitas dan berpikir kritisnya dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang berguna untuk masa depannya nanti. Peserta didik melakukan kolaborasi sesuai kebutuhan dan kondisi. Peserta didik cukup berfokus dengan satu tugas untuk 11 mapel. Adanya keseimbangan akan banyak tugas yang membebani diri dari 11 mapel ini menjadi suatu pelajaran yang harus kita rubah. Selanjutnya, pembelajaran selama ini tidak berfokus pada siswa karena guru selama ini mematok apa yang akan diberikan tugasnya. Peserta didik tidak sungguh-sungguh mengerjakan tugas karena banyak beban dari semua mapel. Untuk itu, timbullah ide dari satu produk untuk 11 mapel. Nah, pada gali mimpi, di sini saya bisa jelaskan, yaitu peserta didik berani dan percaya diri untuk mengumpulkan atau menampilkan ide-ide di saat mereka berkolaborasi. Siswa berani dan percaya diri untuk menggali kreativitas yang dimilikinya dan berpikir kritis. Murid yang memiliki sikap berani, percaya diri untuk bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Pada gali mimpi itu sendiri,
Peserta didik mampu menggunakan pengalaman kreativitas dan berpikir kritisnya dalam lingkungan kehidupan sehari-hari dan berguna pada kehidupan mendatang. Guru yang mampu memberikan inovasi pada murid, bersikap terbuka terhadap kemampuan murid, mau berdiskusi dan menjadi sahabat bagi murid, memberikan kesempatan bagi murid dan dapat melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing mapel, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreativitas dan mengurangi beban daripada siswa, yaitu hanya membuat satu produk untuk 11 mapel. Orang tua yang mampu terbuka dan menyadari potensi yang dimiliki anak tanpa memaksakan kehendaknya pada anak, serta mendukung saat diperlukan dalam pembuatan produk. Pengenalan potensi pada anak, menggali daya kreativitas yang dimiliki adalah wadah untuk pengembangan kreativitas, pendamping dan pembina dalam pengembang potensi, wadah untuk menunjukkan hasil karya siswa atau pemberian apresiasi atau reward pada siswa tersebut. Selanjutnya dalam gali mimpi ini, mudah-mudahan bisa dilaksanakan agar membiasakan guru memberikan tugas dalam satu produk untuk 11 mapel. Kepala sekolah yang bersikap terbuka memiliki pemikiran kreatif, memberikan kesempatan yang sama pada setiap murid, pengembangan talentanya, dan bersikap adil serta menerima ide-ide dari guru-guru yang berinovasi. Langkah selanjutnya dalam bagja tersebut yaitu jabarkan rencana, yang mana di dalam jabarkan rencana yaitu program ini dapat berjalan dengan baik jika keterlibatan semua komunitas sekolah seperti kepala sekolah, para guru, murid, orang tua, tenaga ahli, dan semua stakeholder. Selanjutnya, kepala sekolah bersama Dewan Guru mendiskusikan rencana program untuk mencapai tujuan dalam menumbuhkan kreativitasnya dan berpikir kritis, serta memilih materi yang cocok agar bersinergi untuk menjadi satu produk dalam 11 mapel tersebut. Kepala sekolah menerbitkan SK pembentukan panitia pelaksana program dan juga panitia kegiatan Innovation Exhibition 1-for-11 yang melibatkan OSIS atau murid. Panitia melakukan rapat untuk membahas rencana dan manajemen risiko sebelum menjadi program yang akan dilaksanakan. Nah, demikian untuk penjabaran rencana. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja yang terdapat di dalam rencana yang akan diterapkannya, yaitu antara lain salah satunya yang pertama itu adalah dari identifikasi aset yang dilakukan dalam upaya menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis murid dalam menghasilkan satu produk untuk mapel 11 mapel itu, yang mana langkah-langkahnya yang dilakukan yaitu sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru dalam menentukan materi yang cocok agar bersinergi mapel satu dengan yang lainnya sehingga murid mudah memahami. Selanjutnya sekolah memberikan contoh-contoh produk baik berupa video, clipping, mapping, lukis, mading atau karya dimensi yang sesuai dengan pemetaan minat mereka. Sekolah memfasilitasi WiFi dan membebaskan siswa membawa HP untuk mencari contoh-contoh produk yang akan mereka buat biar ada bayangan. Bagi anak-anak yang kesulitan dalam pemahaman dapat berkonsultasi dengan wali kelas atau guru BK. Mengelompokkan siswa berdasarkan pendataan sesuai minat dan bakat menggunakan Google Form. Siswa dapat memilih dalam pembuatan produk sesuai minatnya yang berupa video, clipping, mapping, lukis, mading, karya 3 dimensi, TikTok, ataupun puisi. Siswa dibebaskan untuk berkreasi. Selanjutnya kita bahas yang selanjutnya, yaitu guru-guru mendampingi masing-masing kelas inovasi. Setiap kelas inovasi dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan di luar lingkungan sekolah untuk menyediakan wadah bagi murid untuk memajang karya dan pameran inovasi. Sekolah bekerja sama dengan komite dan lembaga terkait dan menganggarkan pembiayaan kegiatan dari program tersebut dengan membuat rencana anggaran.
Selanjutnya, merancang yang kedua ya, merancang jadwal kegiatan dari program yang akan dilaksanakan. Yaitu langkah-langkahnya guru-guru dan murid membentuk pengurus dalam kelas inovasi di mana siswa sebagai pengurus dan menyepakati jadwal tersebut serta tempat pembuatan produknya. Tiap anak harus terlibat dalam proyek yang dirancang untuk ditampilkan oleh kelas inovasinya nanti di saat pameran. Siswa di masing-masing kelas inovasi merancang proyek ini yang nanti akan dipamerkan dalam acara Innovation Exhibition 1-4-11 di akhir semester di bawah bimbingan guru-guru. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi nantinya sehingga mampu merubah daripada tantangan program yang telah ada. Selanjutnya, rencana pelaksanaan Innovation Exhibition 1-4-11. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di akhir semester selama 3 hari. Dengan rincian, hari pertama, pembukaan pameran inovasi dengan mengundang dinas pendidikan, komite, kepala sekolah SD, dan instansi lingkungan sekolah sekaligus menampilkan pameran proyek dari kelas inovasi tersebut. Di hari kedua, mengadakan workshop tentang karya inovasi yang dipamerkan, guna menjelaskan dan cara pembuatan hasil karya inovasi dari siswa SMP dengan mengundang murid-murid SD sekalian kita bisa mempromosikan sekolah karena sekolah kami adalah sekolah swasta. Hari ketiga kegiatan ini di tiap produk inovasi siswa mengunggah hasil proyeknya di media sosial sekolah dan masing-masing. Jika mendapatkan like terbanyak ya di sana akan diberikan reward. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang kami lakukan di sini, yang akan saya lakukan di sini, mungkin monitoring dilaksanakan melalui observasi, pelaksanaan kegiatan dan wawancara terhadap panitia pelaksana, guru dan siswa. Evaluasi di akhir semester dilakukan melalui rapat koordinasi bersama. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi nanti yang akan dilakukan lagi perbaikan untuk program di semester berikutnya dan terus berkelanjutan agar menjadi suatu pembiasaan. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi risiko yang mungkin terjadi pada saat kegiatan. Udah gitu, yang kedua bagaimana pengukuran risiko. Yang ketiga melakukan strategi pengendalian risiko. Yang keempat melakukan evaluasi terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, risiko yang pertama, yang identifikasi risiko yang mungkin terjadi, kami mengidentifikasi yang pertama adalah risiko strategi, yaitu panitia dan warga sekolah yang terlibat tidak konsisten dalam menjalankan program sehingga program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan awal. Udah gitu, yang kedua, risiko keuangan, kurangnya dana dalam pelaksanaan program sehingga dapat menyebabkan program tidak terlaksana dengan maksimal. Yang ketiga, risiko operasional, adanya pergantian orang-orang yang sempat terlibat dalam pelaksanaan program sehingga orang baru yang menggantikan tidak mempunyai komitmen yang sama dengan sebelumnya. Ada gitu, selanjutnya risiko pemenuhan. Adanya orang tua yang protes karena ketidaksesuaian jadwal kegiatan dengan kesepakatan awal, anak-anak menyalahgunakan jadwal kegiatan untuk hal yang negatif. Banyak sekali mungkin akan terjadi pada saat itu. Ada gitu resiko reputasi. Jika pada saat pelaksanaan kegiatan program ada siswa yang secara diam-diam menggunakan biaya sendiri, tidak memanfaatkan bahan yang ada di sekitar, orang tua siswa bicara di sosmed atau tidak bertanya dulu atau berdiskusi terlebih dahulu ke sekolah sehingga mengakibatkan menurunnya reputasi sekolah. Nah, yang kedua itu adalah pengukuran risiko. Seperti apa pengukuran risikonya yang saya
Analisis di sini yaitu resiko strategis yang mungkin terjadi tergolong risiko sedang. Yang risiko keuangan yang mungkin terjadi tergolong risiko sedang. Sedangkan risiko operasionalnya mungkin tergolong risiko kecil. Risiko pemulihan yang mungkin terjadi tergolong risiko kecil. Risiko reputasi yang mungkin terjadi tergolong risiko berat. Yang ketiga, melakukan strategi pengendalian risiko. Nah, seperti apa pengendalian risikonya? Yang pertama, kepala sekolah melakukan monitoring serta memotivasi seluruh komponen yang terlibat serta mengingatkan komitmen bersama yang dibuat di awal. Memaksimalkan aset yang dimiliki sekolah seperti penggunaan tempat pameran, produk inovasi dari meja sekolah atau dimanfaatkan aula yang ada. Melakukan komunikasi dan pendekatan pada orang baru yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Membangun komunikasi dengan orang tua mengenai jadwal kegiatan dan jika ada perubahan dalam prosesnya bisa diberitahukan terlebih dahulu dengan komunikasi yang aktif kepada orang tua siswa. Membuat kesepakatan bersama di kelas, inovasi masing-masing untuk menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan lembaga. Guru-guru mengingatkan kembali kesepakatan bersama yang dibuat, termasuk menyampaikan kepada orang tua mereka agar merembuk atau berdiskusi dulu, jangan sampai mengeksplor dulu ke media sosial. Nah, untuk melakukan evaluasi terus-menerus dan berkelanjutan, di sini kepala sekolah bersama panitia melakukan evaluasi dari risiko dan strategi yang diterapkan. Apakah sudah efektif meminimalisir dampak risiko untuk dijadikan pembelajaran pada pelaksanaan program selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah atur eksekusi, yang mana penanggung jawab daripada mekanisme koordinasi antar tim. Penanggung jawab kegiatan di sini adalah kepala sekolah, sedangkan pengarahnya merupakan wakasek kesiswaan dan dewan guru. Koordinator pelaksana program yaitu wakasek kesiswaan, pembina, pendamping kelas. Inovasi ini adalah guru dan pelatih. Jika perlu diperlukan tenaga ahli dari luar. Ketua panitia daripada Innovation Exhibition 1-4-11 ini adalah ketua OSIS yang dari unsur murid. Penanggung jawabnya diantaranya ada si acara, si perlengkapan dan dekorasi, dan si konsumsi, si kerohanian, dan si dokumentasi. Adapun evaluasi pelaksanaan dan kegiatan dilaksanakan oleh kepala sekolah, dewan guru, dan komite. Yang monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, dan murid. Koordinasi panitia Innovation Exhibition 1-4-11 ini dilaksanakan sebulan sebelum kegiatan dan dilanjutkan dengan rapat setiap minggu sekali. Hasil rapat panitia dilaporkan kepada dewan guru selaku pengarah acara. Laporan dibuat oleh koordinator acara, yaitu ketua panitia bersama anggotanya. Adapun koordinasi panitia pelaksanaan program dilakukan dengan rapat. Evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah, dewan guru, dan komite. Demikianlah penjelasan perencanaan program yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Syadu, syadu, syadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Rahayu.